Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati Ishak, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, karena pada umumnya guru dalam pengajarannya melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Kemudian mengajukan pertanyaan dengan baik adalah mengajar yang baik. Bertanya juga merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang terkenal. Nah, respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal seperti stimulasi efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Kemudian yang kedua yaitu komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Kemudian yang kedua, pemberian acuan, yaitu guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan dan yang berisi informasi. Ketiga yaitu pemindahan giliran. Kemudian yang keempat, penyebaran, yaitu guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Kemudian yang kelima, pemberian waktu berpikir, yaitu guru perlu memberikan waktu beberapa detik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa. Kemudian yang keenam yaitu pemberian tuntutan, yaitu guru hendaknya memberikan tuntutan kepada siswa agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu kehangatan dan antusias. Yang kedua, jangan mengulang pertanyaan apabila peserta didik tak mampu menjawabnya. Yang ketiga, jangan mengulang-ulang jawaban kepada peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu usahakan agar peserta didik tidak menjawab pertanyaan secara serempak. Kemudian yang kelima yaitu menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Yang keenam, pertanyaan ganda, yaitu guru kadang mengajukan pertanyaan yang sifatnya ganda. Kemudian yang tujuan keterampilan bertanya yaitu mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu soal. Kemudian membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru. Yang ketiga, menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran. Yang keempat, membangkitkan minat siswa untuk sesuatu sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya. Kemudian yang kelima yaitu mendorong menggunakan pengetahuan dalam situasi-situasi lain. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Nah, pemberian penguatan ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar anak didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar dan siswa agar mengulangi lagi perbuatan yang baik. Walaupun pemberian penguatan sangat mudah pelaksanaannya, namun kadang-kadang banyak di antara guru yang tidak melakukan pemberian penguatan kepada muridnya yang melakukan perbuatan baik. Kemudian yang kedua yaitu tujuan keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memudahkan belajar siswa. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Yang kelima, memelihara kelas yang kondusif. Yang keenam, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku. Kemudian, yang ketiga yaitu komponen-komponen keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, penguatan verbal. Biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Komentar ungkapan pujian yang berbentuk kata-kata seperti baik, bagus, hebat sekali, benar sekali, sangat teliti, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu penguatan nonverbal, yaitu respon terhadap perilaku belajar yang siswa
belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan lisan, melainkan perbuatan belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan seperti sikap, gaya guru, suara, mimik, dan gerak badan akan menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan dalam memberikan penguatan. Yang kedua yaitu penguatan sebaiknya diberikan sesuai dengan sikap perilaku dan penampilan siswa. Yang ketiga, menghindari penggunaan respon yang negatif. Yang ketiga yaitu keterampilan dasar mengadakan variasi, yaitu suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan murid. Kemudian dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, melayani gaya belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan siswa. Nah, untuk mengatasi kebosanan siswa tersebut, perlu adanya variasi. Dalam keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar ada 3 aspek, yaitu variasi gaya mengajar, yang kedua variasi dalam menggunakan media, dan yang ketiga yaitu variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Kemudian, tujuan keterampilan mengadakan variasi. Nah, yang pertama yaitu untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar yang relevan. Yang kedua yaitu untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat, ingin tahu, dan ingin menyelidiki siswa tentang hal-hal baru. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memupuk dan membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang baik. Yang keempat yaitu guna memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, variasi dalam mengajar guru. Yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media dan bahan pengajaran media dan alat pengajaran. Jika ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan menjadi yang dapat didengar, yang dapat dilihat dan dirasa atau dibau atau manipulasi. Yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan siswa dengan mengubah pola interaksi guru dengan sendirinya, mengubah kegiatan belajar murid, tingkat dominasi guru, dan keterlibatan murid dan lain-lain. Kemudian prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua yaitu variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, direncanakan secara baik dan eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran. Jadi penggunaan variasi ini harus benar-benar berstruktur dan direncanakan. Yang keempat yaitu keterampilan dasar menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan, misalnya antara sebab dan akibat. Definisi dengan contoh atau dengan suatu yang belum diketahui. Nah, keterampilan menjelaskan merupakan aspek yang sangat penting bagi guru dan pengajar lain karena sebagian besar percakapan pembelajaran yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang dijelaskan, serta meningkatnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tujuan keterampilan dasar menjelaskan. Yang pertama, membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru sehingga melibatkan mereka untuk berpikir sambil memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapat respon dan umpan balik siswa mengenai tingkat pemahamannya serta untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat yaitu
membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah tersebut. Yang kelima, meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa, karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada oleh siswa. Kemudian yaitu komponen-komponen keterampilan dasar menjelaskan, yaitu komponen merencanakan penjelasan seperti isi pesan. Nah, isi pesan yang dipilih dan disusun harus dijelaskan secara sistematis disertai contoh-contoh. Yang kedua, penerima pesan harus dipertimbangkan karakteristiknya. Yang ketiga yaitu komponen menyajikan penjelasan seperti kejelasan, yaitu keterampilan yang erat kaitannya dengan penggunaan bahasa lisan. Kejelasan dalam menjelaskan dapat dicapai dengan berbagai cara seperti bahasa yang jelas, berbicara dengan lancar, dan mendefinisikan istilah-istilah teknis, serta berhenti sejenak untuk melihat respon peserta didik. Kemudian, prinsip-prinsip keterampilan dasar menjelaskan. Yang pertama yaitu penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran, tergantung kebutuhan dan kondisi. Yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu materi yang dijelaskan harus bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi peserta didik agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Nah, kegiatan membuka pelajaran dilakukan pada awal perkuliahan. Pada saat ini, tenaga pendidik mengemukakan tujuan yang akan dicapai, menarik perhatian peserta didik, memberi acuan, dan membuat kaitan antara materi yang telah dikuasai oleh peserta didik dengan bahan yang akan dipelajarinya. Nah, guru dikatakan telah membuka pembelajaran apabila telah berhasil membuka konflik psikis pada diri siswa-siswa. Kemudian untuk keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran ini harus dilakukan guru tidak saja pada akhir jam pelajaran, tetapi juga pada setiap pangkal kegiatan dari inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Seperti halnya kegiatan membuka pembelajaran, kegiatan menutup pelajaran juga tidak mencakup urutan-urutan kegiatan rutin seperti memberi tugas di rumah, tetapi kegiatan yang ada kegiatan langsung dengan penyampaian materi pembelajaran. Kemudian tujuan keterampilan menutup dan membuka pembelajaran. Tujuan membuka pembelajaran yang pertama, membantu mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian menimbulkan minat dan perhatian peserta didik apa yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Kemudian yang keempat yaitu membantu peserta didik untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang baru akan dipelajari atau yang belum dipelajari atau yang belum dikenalnya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan tenaga pendidik dalam pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, bermakna, yaitu dalam usaha menarik perhatian atau memotivasi siswa guru
hendaknya memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Nah, cara atau usaha yang sifatnya dicari-cari atau dibuat-buat hendaknya dihindarkan. Cerita singkat atau lawan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran mungkin sementara bisa memikat siswa, tetapi akan gagal dalam mewujudkan kelangsungan penguasaan pelajaran. Nah, yang kedua yaitu berurutan dan berkesinambungan. Aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pelajaran hendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Nah, dalam mewujudkan prinsip berurutan dan berkesinambungan ini perlu diusahakan suatu susunan yang tepat berhubungan dengan minat siswa, ada kaitannya yang jelas antara suatu bagian dengan bagian lainnya, atau ada kaitannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Nah, kemudian komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu komponen-komponen keterampilan membuka pembelajaran, yaitu menarik perhatian siswa. Banyak cara yang dapat digunakan guru untuk menarik perhatian siswa, antara lain seperti gaya mengajar guru. Kemudian yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Nah, salah satu tujuan dari prosedur membuka pembelajaran adalah memilih secara hati-hati hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Kemudian yang ketiga yaitu memberi acuan, yaitu diartikan sebagai usaha mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas. Kemudian yang keempat yaitu membuat kaitan, yaitu jika guru akan mengajarkan materi pelajaran yang baru, guru perlu menghubungkan dengan hal-hal yang telah dikenal siswa atau dengan pengalaman-pengalaman minat dan kebutuhan-kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua yaitu komponen-komponen keterampilan menutup pelajaran, yaitu meninjau kembali atau menjelang akhir suatu pelajaran atau pada akhir setiap penggal kegiatan. Nah, guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang diajarkan telah dikuasai siswa. Yang kedua yaitu mengevaluasi, salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan yang utuh tentang suatu konsep yang diajarkan selama 1 jam pelajaran atau sepenggal kegiatan tertentu adalah dengan penilaian. Yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Nah, diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. Melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3-9 orang. Berlangsung dalam interaksi secara bebas atau tidak ada tekanan dan paksaan dan langsung. Artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antara anggota kelompok, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Jadi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Kemudian prinsip membimbing diskusi kelompok kecil yang pertama, diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Hal ini ditandai oleh adanya kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima dan mengenal topik lebih jauh, kemanusiaan berpartisipasi dan kesediaan menghargai pendapat orang lain, serta terbinanya perasaan aman dan bebas berpendapat. Yang kedua, kegiatan diskusi dapat berlangsung secara efektif jika didahului oleh perencanaan dan persiapan yang matang seperti pemilihan topik sesuai dengan indikator khusus yang akan dicakup minat dan kemampuan peserta didik serta bermakna bagi peningkatan kemampuan berpikirnya.
Kemudian komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian. Biasanya begitu guru mengumumkan pembagian kelompok sampai duduk di kelompoknya masing-masing. Kelas jadi ramai. Yang kedua, menjelaskan masalah dan memberikan urunan. Diskusi kelompok kadang diwarnai oleh silang pendapat antar anggota. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Diskusi kelompok kecil membuka kesempatan partisipasi, baik dalam mengemukakan pendapat, gagasan, maupun menyanggah pendapat teman di dalam kelompoknya. Yang keempat yaitu meningkatkan urunan siswa. Sebagian siswa senang mengemukakan pendapat, tapi belum tentu pendapat itu tepat atau benar. Yang kelima yaitu menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Salah satu ciri diskusi kelompok adalah tujuan bersama yang dicapai secara bersama-sama. Yang keenam yaitu menutup diskusi. Agar diskusi memberikan makna bagi siswa dan guru, dapat gambaran apakah tujuan diskusi tercapai atau tidak. Sebagai pemimpin diskusi, guru harus menutup diskusi. Kemudian, tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, agar peserta didik dapat memberi dan menerima informasi baru maupun pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu melibatkan peserta didik di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas secara umum adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan pengelolaan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Menurut Weber, diklasifikasikan menjadi 3 yaitu berdasarkan pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas adalah kegiatan, aturan, atau melalui penerapan disiplin secara ketat. Nah, otoritas guru tidak sepenuhnya atau guru memang mempunyai hak kekuasaan, namun ada pemegang kekuasaan di atas guru, misalnya kepala sekolah dan lain-lain. Yang kedua yaitu berdasarkan pendekatan permisif, yaitu pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan kepada siswa dalam melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, fungsi guru adalah menciptakan kondisi siswa agar merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Yang ketiga yaitu berdasarkan pendekatan modifikasi tingkah laku. Nah, pengelolaan kelas adalah upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yaitu tujuan mengelola kelas. Ari Kunto berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Menurut Ahmad, tujuan pengelolaan kelas adalah yang pertama mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Kemudian, komponen keterampilan mengelola kelas, yaitu preventif, keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang menunjukkan sikap tanggap, yaitu membagi perhatian, memusat perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, dan memberikan penguatan. Kemudian yang kedua yaitu represif, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengambilan kondisi belajar yang optimal, yaitu modifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Kemudian yaitu prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan sehingga dapat mewujudkan kegiatan belajar yang optimal.
Kemudian yang kedua yaitu tantangan penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang atau meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, penggunaan variasi dan media. Gaya dan interaksi belajar mengajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan serta pengulangan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku positif siswa. Yang keempat yaitu keluasan selama proses belajar mengajar, terdapat kemungkinan munculnya gangguan-gangguan dari siswa. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Dan yang keenam yaitu penanaman disiplin dari siswa dapat mengembangkan diri sendiri merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyawisuara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif dan efisien dan profesional. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kemampuan guru atau instruktur dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antar guru dengan siswa maupun antar siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Khusus dalam melakukan pembelajaran, perorangan perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik, agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh peserta didik. Kemudian komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu keterampilan mengadakan pendekatan pribadi yang ditampilkan dengan cara menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa, kemudian mendengarkan dengan penuh rasa simpati gagasan yang dikemukakan siswa, kemudian yang ketiga merespon secara positif pendapat siswa. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan mengorganisasi kegiatan pembelajaran yang ditampilkan dengan cara yaitu memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara mengerjakannya. Kemudian memvariasikan kegiatan untuk mencegah timbulnya kebosanan siswa dalam belajar. Yang ketiga membentuk kelompok yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar yang ditampilkan dengan cara memberi penguatan secara tepat, melaksanakan supervisi proses awal, kemudian melaksanakan supervisi proses lanjut, serta yang keempat keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ditampilkan dengan cara yaitu membantu siswa menetapkan tujuan belajar, merancang kegiatan belajar, dan bertindak sebagai penasihat siswa Kemudian prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yaitu guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber materi serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan guru. Yang keempat yaitu kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Yang kelima, dalam pengajaran pengorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Kemudian tujuan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yaitu mengaktifkan siswa belajar. Yang kedua, agar terjadi interaksi dalam belajar yang bervariasi yaitu guru siswa, siswa-siswa, siswa guru, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu agar siswa dapat mencapai kemajuan belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kecepatannya sendiri. Yang keempat, siswa yang mempunyai masalah dalam belajar karena mereka berada dalam suasana hubungan interpersonal yang sehat dan akrab. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.